Pas gue tengok ke belakang, gue kaget bukan main. Gue melihat sesosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Abdullah Fahru. Apa kabar kalian semua? Semua kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan semoga Allah sempat mengangkat wabah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di segmen cerita horormu di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor gua sewaktu mendaki ke Gunung Ciremai via Apuy dengan salah satu 4 teman gua. Gua sempat mengalami hal-hal mistis saat penurunan menuju base camp dari pos 1 Arban menuju base camp. Saya kira itu sudah aman, namun hal itu salah besar. Pada saat pos 1 menuju base camp itu perjalanan yang sangat mengerikan. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa kalian like dulu video ini, dan bagi yang belum klik tombol subscribe dan loncengnya, ayo klik dulu sekarang ke channel ini supaya kalian ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke lah, kita tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke ceritanya. Waktu itu pendakian pertama gue mendaki ke Gunung Ciremai via Apuy dengan 3 teman gue, sebesar namanya Ricky, Dino, dan juga Dito. Dan Ricky dan juga Dito itu adalah pendaki profesional dalam hampir seluruh gunung-gunung Pulau Jawa, hampir pernah didaki. Oke, kita singkat cerita. Waktu itu gue mengikuti open trip dengan Ricky dan juga Dito, mendaki profesional tersebut. Waktu itu pada saat naik gunung tidak terjadi apa-apa, dan pada saat terjadi di puncak pun tidak terjadi apa-apa. Kita di puncak foto-foto lah, ini segala macam. Pas turun menuju pos 5 tidak terjadi apa-apa, dan pada saat pos 5 menuju pos 2 juga tidak terjadi apa-apa. Namun setelah di pos 1 kita semua istirahat, namun gua dan juga Dito sempat turun duluan ke base camp, dan Ricky dan juga Dino tunggu di pos Arban tersebut. Gua dan juga Dito duluan menuju base camp. Saya kira itu sudah aman perjalanan, namun hal itu sangat salah besar. Pada saat menuju base camp, itu adalah perjalanan paling mengerikan dibandingkan pada saat naik dan turun dari puncak sampai pos 2. Saya kira itu sudah aman. Saya berbicara menentang penghuni Gunung Ciremai. Pas jalan turun menurun beberapa meter, tiba-tiba gue melihat, pas tengok ke belakang, gue melihat sesosok bayangan hitam yang mengikuti gue. Dan yang paling mengerikannya adalah sosok itu terus mengikuti gue dan juga Dito di belakang. Dito di depan, gue di belakang. Namun pada saat Dito bertanya hati-hati, oke, gue juga paham itu. Pas gue lama banget menuju base camp, sampai kapannya? Dan gue tanya kepada Dito, Di, kok lama banget sampai base campnya? Apa ini benar jalannya? Di, apa ini benar jalannya? Kok lama banget sampai base camp? Tenang aja, ini pasti benar jalannya. Gue sudah 8 kali kesini. Dito pun benar, dia memang sudah 8 kali mendaki ke Gunung Ciremai lewat via Apuy ya. Via Apuy lagi sampai ke 8 ke 9 kalinya bersama gua. Dan oke lah, gue percaya dengan Dito karena Dito ini adalah pendaki profesional yang hampir seluruh gunung-gunung ditaklukkan olehnya. Setelah lama jalan, tiba-tiba pas gue tengok lagi ke belakang, ternyata sosok hitam yang tadi masih mengikuti. Wah, gue positive thinking itu gak meduliin sosok hitam tersebut. Selama kita turun seperti tidak sampai di base camp, seperti diputar-putar di situ terus menerus. Pas gue tanya lagi kepada Dito, Dit,
Kok lama banget sampai base campnya? Santai saja, ini benar kok jalannya. Kok dari tadi saya seperti diputar-putar? Ya tenang, ini pasti benar jalannya. Oke lah, gue percaya lagi sama Dito. Pas gue trek jalan sama Dito, tiba-tiba dari semak-semak ada suara kresek-kresek. Pas gue tengok dan Dito ke kiri, kaget bukan main kita semua. Kita semua melihat sosok ular yang sangat besar yang melewati kita, melewati gua dan juga Dito. Gue sempat istighfar di situ. Dito juga baca doa dan sempat diam menunggu ular itu lewat. Untungnya ular itu tidak mengganggu kita. Oke lah, semua setelah ular itu melewati, gue dan juga Dito, perjalanan turun pun dilanjutkan kembali. Lama banget sampai base camp, seperti ada sekitaran 1 jam atau 2 jam lah kita diputar-putar di situ terus menerus. Tidak sampai se base camp, hanya di situ terus menerus. Gue bilang lagi kepada Dito, Dit, ini sepertinya jalan yang tadi nih. Ya juga nih. Apa kita benar salah? Apa kita benar jalannya? Kamu ini gimana Dito? Kamu ini kan sudah 8 kali kesini. Oke lah, kita semua dan gue dan juga Dito positive thinking bahwa jalan ini adalah benar. Setelah lama kita jalan, tiba-tiba pas gue tengok lagi ke belakang, lagi-lagi sosok hitam itu masih mengikuti gue dan juga Dito di belakang. Setelah sampai lamanya, akhirnya sampai juga di base camp. Setelah sampai di base camp, gua dan juga Dito kaget bukan main. Ricky dan juga Dino kok tiba-tiba ada duluan mereka daripada gue. Padahal gue dan juga Dito duluan turun ke base camp. Ricky dan juga Dino masih di pos 1. Kenapa Dino dan juga Ricky sampai duluan? Padahal tadi di jalan menuju base camp itu tidak melihat Dino dan juga Ricky mendahului kita, dan juga gua dan juga Dito tidak melihat pendaki-pendaki lain di belakang. Apa gua dan juga Dito masuk ke dimensi lain? Mungkin saja ya. Oke, gua juga bingung dan Dito positive thinking, gua juga positive thinking bahwa itu adalah hal-hal yang sudah biasa. Itu bagaimana ceritanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like dulu video ini, dan bagi yang belum klik tombol subscribe dan loncengnya, ayo klik dulu sekarang ke channel ini supaya kalian ketinggalan cerita-cerita horor menarik selanjutnya setelah video ini. Gue Abdillah Pahrus, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya.